Selamat datang di vlog saya. Kali ini, kita akan mengulas sejarah salah satu tempat paling ikonik di Surakarta, yaitu Pura Mangkunegaran. Dibangun pada tahun 1757 oleh Pangeran Sambernyawa, pura ini merupakan pusat dari Kadipaten Mangkunegaran yang syarat dengan arsitektur megah dan penuh sejarah. Yuk, kita telusuri bersama kompleks bangunan yang mirip keraton ini, dan melihat bagaimana pengaruh Eropa turut memperindah bangunan ini. Jangan lewatkan perjalanan sejarah kita hari ini. Kunjung ke Pendopo Ageng dulu. Nah, di Pendopo Ageng itu tempatnya yang ada di sebelah sana. Yang pertama sendiri. Nah, lalu yang kedua ada di Paringgitan. Nah, di kedua tempat itu nanti kita melepas alas kaki dan saya bawakan goodie bag-nya untuk ditaruh di sini. Lalu tempat ketiga ada di Dalam Ageng. Nah, Dalam Ageng itu adalah tempat museumnya Pura Mangkunegaran yang merupakan tempat untuk meletakkan barang-barang antik di sana. Jadi itu barang-barang sakral yang tidak bisa diambil foto atau di tag video. Lalu apabila kepingin ke toilet dulu, monggo silahkan untuk supaya tidak, mohon maaf, kebelet sepanjang kita tur nanti. Monggo silahkan. So, itu tanpa tari-tarian, hanya instrumen aja. Jamnya nanti dari jam Ini setiap hari Rabu ya tarian ya? Tarian sama gamelan? Tarian sama gamelan tuh setiap hari Rabu. Kalau yang Sabtu itu hanya instrumen aja. Nah, itu jamnya dari jam 10 sampai jam 12, Pak. Mbak, terus apa untuk tari-tarian ini ya? Iya. Untuk tari-tarian ini yang menarik itu siapa aja Mbak ini Mbak? Kalau untuk yang menarikan biasanya dari Abdi. ada dari Abdi, ada juga dari institut sekolah biasanya kayak university. Isi gitu, ya? Pak. Isi Surakarta? Kalau untuk spesifik kuliahnya saya nggak tahu sih, Pak. Cuman ada diambil dari universitas. Misalkan mau apa namanya praktek tari itu di sini juga bisa. Jadi kita kan juga ada latihan tari setiap hari Rabu toh, Pak. Di minggu kedua. Nah, itu nanti dibuka di sini tempatnya sore. Dan nanti kalau misalkan mau praktek di sini juga bisa. Tapi kebanyakan biasanya Abdi dulu. Mbak, terus fungsi dari Pendopo Ageng sendiri ini apa Mbak ini Mbak? Baik, untuk fungsi dari Pendopo Ageng sendiri itu sekarang difungsikan untuk jumenengnya Kanjeng Gusti atau naik tahtanya Kanjeng Gusti. Nah, kalau untuk zaman dulu tempat ini digunakan untuk penerimaan jamuan tamu zaman dahulu. Jadi penerimaan jamuan tamu dari luar negeri, Pak. Maaf. Dan nanti di Paringgitannya sana itu digunakan untuk pertunjukan wayang kulitnya. Tamu dari mancanegara lah intinya ya? Mancanegara, misalkan dari Belgia, dari China, dari Thailand, seperti itu. Ini dibangun di era Mangkunegaran keberapa Mbak ini Mbak? Pendopo Ageng Mangkunegaran 1 atau setelahnya? Kalau untuk Pendopo Agengnya itu dibangun di era generasi yang kedua. Mangkunegaran 2. Itu kisaran tahun 1815, Pak. Tapi Pendopo Ageng ini mengalami renovasian, Pak, itu di tahun 1853 sampai 1881, Pak. Gimana Pura Mangkunegaran ini bisa berdiri itu diawali dulu dengan berdirinya Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam itu di abad ke-17. Nah, diantaranya pada saat itu Mataram Islam ini mengalami kesalahpahaman pro dan kontra. Jadi pada saat itu pemimpin tertinggi itu kan adalah Sunan nggih. Nah, di masa itu ada salah satu anggota kerajaan yang pro, salah dua berarti nggih, ada yang pro dan juga yang kontra dengan Netherlands. Jadi Mataram Islam ini atau yang sekarang disebut Keraton Surakarta. Jadi kan itu kan sebetulnya Keraton Surakarta, Mataram Islam itu dulunya. Nah, di situ jadi sebetulnya Keraton Surakarta itu awalnya Mataram Islam. Nah, di situ Keraton Surakarta itu pro dengan Belanda. Sunannya itu pro dengan Belanda, sedangkan ada salah satu anggota kerajaan itu yang kontra dengan Belanda. Nah, di situ mulai ada kesalahpahaman dan mulai ada konflik, ada pertentangan. Jadi ada yang menentang.
yang tadinya itu sangat-sangat bekerja sama dengan VOC, lalu yang tadinya kontra itu ingin mematahkan kerjasamanya dengan VOC, jadi ingin menyatukan pikirannya. Nah, dengan adanya itu, konflik itu pada akhirnya pecah menjadi dua kerajaan. Akhirnya berdiri menjadi Keraton Surakarta dengan Yogyakarta, yang sekarang itu menjadi Kesultanan. Nah, untuk yang Keraton Surakarta itu dulunya ada di Kartasura. Nah, yang di Kartasura itu ya, kenapa kok pindah ke Surakarta? Itu karena ada geger pecinan. Jadi pada saat itu yang pertama di ceritanya itu Pakubono yang kedua itu hampir diangkat menjadi sunan, hampir diangkat menjadi pemimpin di Kasunanan atau di Kartasura. Hampir menjadi Pakubono yang kedua. Tetapi tidak jadi karena kakaknya itu ya namanya pergeseran nggih Pak. Jadi ingin menggeser tahta dari Pakubono yang kedua ini, calon Pakubono yang kedua, yang namanya Pangeran Arya Mangkunegara atau ayah dari pendirinya Nggih Sambernyawa. Nah, makanya kenapa Mangkunegaran ini dinamakan Mangkunegaran? Ya karena itu terinspirasi dari Diambil dari nama Pangeran Arya Mangkunegara. Betul. Diambil dari nama Pangeran Arya Mangkunegara. Nah, di situ pada akhirnya pada akhirnya Pangeran Arya Mangkunegara itu dibuang, diasingkan di Sri Lanka. Lalu Raden Mas Said, sebetulnya Raden Mas Said di situ masih kecil, tetapi di masa-masa itu ditutupi oleh keluarganya di Keraton Kartasura. Nah, di situ semakin dewasa Raden Mas Said, semakin bertambah usia, di situ ceritanya semakin terbongkar. Nah, di situ Raden Mas Said tahu bahwa ayahnya difitnah, dibuang, diasingkan hingga wafat. Pada akhirnya Raden Mas Said melakukan aksi balas dendam atau marah. Nah, disitulah mulai Raden Mas Said keluar dari Keraton Kartasura, bekerja sama dengan etnis Tionghoa atau geger pecinan itu dengan yang namanya Sunan Kuning ya, maaf. Sunan Kuning, dengan Sunan Kuning untuk menyerang Kartasura, dan pada akhirnya Kartasura runtuh dan lalu pindah ke Surakarta. Pendopo Ageng ini renovasi dananya seperti apa Mbak nih Mbak? Renovasinya itu seperti ini. Mulai dari bentuk bangunannya yang awalnya pilarnya Mas. Ini yang dulunya belum diricat seperti ini diricat lagi di era generasi yang ke-8. Jadi yang sebelumnya ini masih hijau lumut, ini sekarang jadi menjadi sage. Lalu untuk sandalianya ini masih ke-4, jadi lampu gantungnya ini masih ke-4. Mangkunegara 4 ya? Okay. Jadi renovasi terbanyak itu di era Mangkunegara 4 ya? Di era Mangkunegara 4. Apa saja Mbak di era Mangkunegara 4 yang peninggalannya masih bisa dinikmati di Pendopo Ageng ini? Untuk peninggalan yang keempat yang masih bisa kita lihat itu ada di ini, mulai dari marble-nya, lantainya itu bersejarah juga, yang terkena banjir tahun 1966. Terus yang ini tadinya putih, terus karena ada noda-noda dari banjir terus menyerap ke dalam, dan pada akhirnya menjadi seperti motif, ya seperti itu. Dan ya seperti yang kita lihat ini, kita bisa nikmati bagaimana dinginnya marmer yang terkena banjir itu di Mangkunegara yang keempat. Lalu ini mulai renovasi lagi, itu yang lukisan, tapi nanti kita bisa mendekat. Itu namanya lukisan Kemudawati, jadi itu lukisan Mangkunegara keempat tapi digantikan di era Mangkunegara yang ke-8. Jadi itu karena sudah rapuh, terus yang lama itu disimpan, diganti yang baru oleh Mangkunegara yang ke-8. Terus gamelannya itu peninggalannya ada sejarahnya nggak Mbak itu Mbak? Gamelan yang ada di Pendopo Ageng ini? Kalau sejarah mungkin dari
peninggalan ke Sinten gitu nggih. Gamelan Isra dibunyikan itu yang Kyai Lipursari. Itu milik era Mangkunegara yang ke 9. 9. Oke, Kyai Lipursari itu yang ke-9. Nah, itu dibunyikan saya beri Rabu saat hari ini. Itu menggunakan tari-tarian, oke, seperti yang kita saksikan. Oke. Terus yang di sebelah sini yang tertutup kain merah itu Kyai Pamerdasi. Itu di era Mangkunegara yang kaping setunggal, Raden Mas Said atau yang kita kenal sebagai Pangeran Sambernyowo yang paling terkenal. Itu yang dibungkus kain merah itu ya? Iya, jadi bungkus kain merah. Dan ini yang paling sepuh sendiri itu yang ada di sebelah sana. Nah itu namanya Kyai Kayut Mesem. Nah, Kyai Kayut Mesem ini usianya sudah ratusan tahun, kurang lebih sudah 350 tahun. Itu dari zaman Sunan. Oh, Mataram Islam awal ya? Awal, oke. Jadi itu hanya dibunyikan pada saat acara-acara atau hari-hari besar dari kerajaan, dari istana aja, dari palace aja. Jadi tidak untuk sehari-hari. Oke. Baik, sekarang kita sudah meninggalkan Pendopo Ageng dan kita lanjut ke Paringgitan. Jadi Paringgitan ini adalah tempat untuk bermain wayang. Dari ringgit saja, ringgit itu untuk wayang, lalu papan, dan papan itu adalah tempat untuk bermain wayang kulit. Jadi tempat ini dulunya digunakan untuk Mangkunegara yang ke-4 sampai 7 untuk menerima tamu, mengadakan pertunjukan untuk tamu yang dijamu di Pendopo Ageng. Namun untuk masa pemerintahan yang sekarang, tempat ini digunakan untuk layout pernikahan, pre-wedding, dan juga tempat untuk memperingati hari pernikahan, hari kematian Kanjeng Gusti yang sebelumnya. Berarti Gusti yang ke-9 kemarin di sini ya? Nggih, yang ke-5, Yang ke-9. Di sini nggih, Nggih, di sini. Boleh di-shoot, Mas. Ya. Lalu mengenai jalan yang ada di sana, itu namanya adalah Paretan. Nah, Paretan itu adalah jalan untuk menggabungkan antara kedua tempat ini, Pendopo Ageng dengan Paringgitan. Karena kan dua tempat ini dahulunya terpisah, hingga sekarang pun terpisah, namun disatukan dengan ini, jalan ini. Jadi Paretan ini dulunya masih terhubung dengan langit, dan Paretan ini dulunya belum dipaving, jalan ini belum dipaving. Dulu masih tanah dengan langit, dan konon kata orang Jawa pada zaman dahulu, langit dengan tanah jika bertemu itu akan menyatukan. Jadi sehingga Pendopo dan Paringgitan ini akan bersatu dan disatukan dengan Paretan ini. Filosofinya seperti itu. Lalu yang kedua, selain digunakan untuk menghubungkan tempat ini, Paretan juga digunakan untuk drop off kereta kencananya Mangkunegara yang kaping sekawan ke-4. Itu fungsinya Paretan. Jadi tadi lepas dari Balai Warni itu Kaputren nggih. Sekarang kita ada di tamannya putra dan putri dari Mangkunegara Adipati Mangkunegara. Dan di sebelah sini ini taman yang dibuat oleh Mangkunegara yang ke-8. Lalu yang di sebelah sana itu adalah Pracima Yoso. Nah, Pracima Yoso itu adalah bangunan yang ada di sebelah barat. Pracima sendiri itu kan barat. Nah, Yoso itu adalah peninggalan berupa bangunan. Nah, Pracima Yoso itu dibangun itu di era Mangkunegara yang ke-5, terus diperbaiki di era Mangkunegara yang ke-7. Nah, lalu di situ digunakan untuk menerima tamu dari Hamengkubuwono yang ke-7. Jadi besannya. Lalu di era yang ke-9 ditambahkan ini furniture jendela. Nah, di situ biasanya identik dengan simbol-simbol seperti itu dari yang ke-9. Di situ digunakan untuk sekarang ini menerima jamuan tamu dari pemerintahan, misalkan presiden, gubernur sampai wali kota, dan artis pun juga dijamu di sini. Nah, di sini adalah salah satu tempat yang menjadi memoris sebelah sini, karena ini adalah kursi yang pernah diduduki oleh Bung Karno. Sing iki Mbak ya? Ya, yang di sebelah sini. Terus duduknya sama siapa Mbak dulu Mbak?
bersama istrinya Bu Hartini Mm-mm. yang diajak datang ke sini di dining room Bersama Mangkunegara ke-8. ke-8 berarti. Sering kesini berarti. Sering. Nah, di sebelah sini, ini adalah di sebelah sini, di tempat ini adalah restoran yang didirikan oleh Mangkunegara yang ke-10. Dan sebelumnya ini adalah lapangan olahraga, ini tempat untuk sport olahraga di era Mangkunegara yang ke-9. Terus bangunan yang tengah itu sejak kapan Mbak itu Mbak? Bangunan yang Sudah ada sejak dulu atau seperti apa? ini, yang tengah Mm-mm. sebelah sini, Yang jadi ikon ini loh. ini 2000 baru. Baru. Ya, baru 2021 bangunannya. Rame di 2022. Jadi sepanjang 2021 ini dibangun, lalu 2022 mulai dibuka, ramai hingga 2023, lalu sampai saat ini. Kok batas pengunjung sampai sini aja Yes, untuk melihat. aja. Nah, di sana ada kolam renangnya Gizi Nurul yang dibangunkan oleh Mangkunegara yang ke-7. Yang mana Mbak? Itu di sebelah sana tidak terlihat tapi. Nggak kelihatan. Nggak bisa ya ke sana ya. Nggih. Restoran gitu ya. Nggih. Terus menu makanannya apa aja Mbak di sini Mbak? Kalau menu makanan lokal aja sih, Pak, Mas. Contohnya Kalau menu makanan hanya menu makanan lokal aja, Mas. Contohnya. Nggih, nggih. contohnya apa Mbak? Contohnya mulai dari snacknya itu adalah bakwan Mm-mm. dan makan beratnya itu dari kare, Kare. opor, seperti itu. Terus untuk minumannya itu adalah jamu-jamu kunir, Wah, lebih ke tradisional ya, nggih, tradisional menu lokal aja. menu lokal. Hanya stylenya saja style modern. Ki arsitektur model apa yang ini? Ini dibentuk seperti istana, tetapi ya istana, tetapi menu di dalamnya ini adalah menu lokal, jadi tidak menghilangkan kearifan lokalnya.